kakak semuanya, jumpa lagi nih dengan aku. Jangan bosan-bosan ya ketemu aku terus. Nah, Love LK, di video kali ini aku akan kembali membahas mengenai sejarah sastra Indonesia atau periodisasi sastra Indonesia, tepatnya mengenai angkatan 45. Angkatan 45. Seperti apa ya situasi sastra Indonesia pada saat itu? Tokoh-tokohnya siapa saja, karyanya seperti apa, puisinya seperti apa, mungkin cara pengennya juga seperti apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, simak video penjelasan ini sampai akhir ya. Love LK dalam sejarah sastra Indonesia atau dalam Khazanah Sastra Indonesia, setelah era Pujangga Baru, terus kemudian setelah masa yang mematangkan itu, maka lahirlah sebuah periode atau angkatan yang disebut dengan angkatan 45. Nah, angkatan 45 ini tuh termasuk angkatan yang memberikan sentuhan lain begitu kepada sejarah sastra Indonesia. Misalnya nih, kehadiran Chairil Anwar di gelanggang atau di Khazanah Sastra Indonesia ini tuh memberikan nilai baru begitu, memberikan sentuhan baru. Sajak-sajaknya itu tidak seperti sajak-sajak Amir Hamzah yang memang mengarah pada sastra Melayu. Sajak-sajak Chairil Anwar itu sangat bernilai tinggi begitu, bahasa yang digunakannya itu bukan bahasa buku begitu, melainkan bahasa percakapan sehari-hari yang disulap menjadi bahasa yang bernilai sastra. Bahasa itu sangat hidup begitu, sangat berjiwa. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa baru setelah sajak-sajak Chairil Anwar lah sastra Indonesia lahir begitu. Chairil Anwar kemudian mendapatkan banyak pengikut, pembela, penyokong, penafsir begitu. Misalnya di bidang puisi ada Rifai Apin, ada M. Akbar Juhana, ada Dodong Dwi Praja, ada Asrul Sani, dan masih banyak lagi. Di bidang prosa misalnya ada Idrus yang kemudian juga ia memperkenalkan gaya menyoal baru, dan tidak lama dari itu juga mendapatkan pengikut yang banyak begitu, yang luas tersebar di mana-mana begitu. Nah, Love LK, tokoh-tokoh sastrawan dari angkatan 45 itu sangat banyak sekali. Tadi sebenarnya sudah aku sebutkan beberapa. Ada Chairil Anwar, ada Rifai Apin, ada Idrus, ada Mukhtar Lubis, ada Asrul Sani, ada Pramudia Anantatur, ada Ahdiat Kamiharja, ada juga Sitor Situmorang, dan masih banyak lagi. Pokoknya banyak sekali. Tetapi pembahasan semuanya itu tidak cukup nih dikemas dalam waktu satu video begitu. Karena bisa saja nih kalau diskemakan bisa nyampe satu semester yang notabene waktunya itu berbulan-bulan begitu untuk bisa memahami secara keseluruhannya. Oleh karena itu di video ini aku hanya akan membatasi pada beberapa tokoh saja, misalnya 2, 3, atau 4 tokoh saja. Nah, berkaitan dengan itu, tokoh pertama yang akan aku bahas adalah Chairil Anwar. Pasti Love LK semuanya sudah tidak asing lagi bukan dengan sosok Chairil Anwar ini, karena ia termasuk sosok yang sangat penting sekali di dalam Khazanah Sastra Indonesia dan sangat ikonik sekali dari angkatannya. Di samping dengan sosoknya, ada beberapa sajak, bukan beberapa, banyak sekali sajak yang sudah dihasilkan oleh Chairil Anwar, dan pasti yang paling familiar di Love LK semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah sajak yang berjudul Aku, atau di tempat lain diberi judul Semangat. Sebab sajak itu termasuk sajak Chairil Anwar yang paling termasyhur karena merepresentasikan keindividualisme seorang Chairil Anwar. Perlu diketahui dan diingat pula, selain sosok yang individualis, Chairil Anwar juga sebenarnya sosok yang cinta tanah air begitu, cinta bangsanya, cinta Indonesia begitu ya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari beberapa karyanya. Contohnya ada Diponegoro, ada Kerawang Bekasi, Persetujuan dengan Bung Karno, Siap Sedia, dan juga bisa dilihat pada sajaknya yang berjudul Cerita Buat Den Tamaela. Nah, itu merupakan beberapa dari sajak Chairil Anwar yang mengungkapkan kecintaannya terhadap tanah air begitu, terhadap bangsa Indonesia. Oh iya, Love LK, meskipun dalam sikap dan beberapa sajaknya Chairil Anwar ini tuh seolah-olah sini sekali mengejek nilai-nilai moral termasuk nilai-nilai agama, tetapi itu bukan berarti dia tidak mempunyai rasa keagamaan begitu. Misalnya nih dalam sajak yang berjudul Isa bisa dilihat di sini, dan juga yang berjudul Doa bisa dilihat di sini. Itu tuh menggambarkan atau menunjukkan rasa keagamaan yang mendalam.
Selain itu, sajak-sajak Chairil Anwar juga merupakan penyelaman terhadap kenyataan, renungan-renungan terhadap kehidupan, kemudian juga cinta kasih, berahi, gambaran tentang perasaan manusia, dan masih banyak lagi. Contoh puisinya yang romantis bisa dilihat di Senja Pelabuhan Kecil, dan juga bisa dilihat Cintaku Jauh di Pulau. Ini kedua puisinya ya, bisa dibaca oleh Love LK. Ini hanya penggalan saja, untuk lebih lengkapnya Love LK bisa mencarinya di Google atau bisa juga membacanya dari buku Chairil Anwar langsung. Dalam perjalanan hidupnya atau perjalanan kesastraannya, Chairil Anwar bersama dua rekannya yaitu Rifai Apin dan juga Asrul Sani mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka begitu, sehingga mereka juga sering dianggap sebagai trio pembaharu puisi-puisi Indonesia begitu, juga sebagai pelopor dari angkatan 45 ini. Baik Chairil Anwar, Rifai Apin maupun Asrul Sani, ketiganya sangat aktif sekali menulis sajak ya pada era itu begitu. Namun selain aktif menulis sajak, Asrul Sani juga aktif menulis cerpen, menulis esai, menulis kritik, menerjemahkan, menyutradarai pementasan drama, membuat film, dan masih banyak lagi pekerjaan kesenian lainnya begitu ya. Namun sampai saat ini ia belum pernah menerbitkan kumpulan buku yang berisi kumpulan cerpen dan juga kumpulan puisinya begitu, meskipun jumlahnya sangat banyak sekali. Sajak-sajak yang ditulis oleh Asrul Sani itu sangat merdu, sangat melodius begitu. Kata-kata yang digunakannya mampu memberikan image atau bayangan yang lincah dan juga segar. Sajaknya yang berjudul Mantra dan juga Surat dari Ibu itu menunjukkan pandangan hidupnya yang sangat sekali moralis. Nah, sementara itu cerpen-cerpen yang ditulis oleh Asrul Sani itu menunjukkan betapa lembutnya, halusnya perasaannya kepada manusia begitu. Selain itu, cerpen-cerpennya juga menunjukkan kehidupan manusia dan sifat-sifat manusia yang hanya menimbulkan kemalangan dan juga penderitaannya sendiri. Oh iya, LK sama seperti Asrul Sani, Rifai Apin juga selain aktif menulis sajak, ia juga aktif menulis cerpen, esai, kritik, menerjemahkan, membuat skenario film, begitu menyutradarai dan lain sebagainya. Namun Ajib Rosidi menyebutkan bahwa sajak-sajak yang ditulis oleh Rifai Apin ini itu tidak semerdu sajak-sajak yang ditulis oleh Asrul Sani. Selanjutnya aku akan membahas mengenai sosok Idrus. Pada masa Jepang, Idrus banyak sekali menulis cerita-cerita romantik tentang pemuda yang berjuang untuk Asia Timur Raya, seperti dalam ceritanya yang berjudul Eva Maria. Namun setelah ia melihat kenyataan pahit yang menunjukkan tentang betapa sengsaranya, betapa menyedihkannya, dan betapa melaratnya rakyat Indonesia di bawah kaki Dai Nippon, mata dan hatinya mulai terbuka. Ia kemudian meninggalkan cerita-ceritanya yang romantik dan mulai menulis atau melukiskan realitas kehidupan sehari-hari pada zaman itu begitu. Tentu saja tulisan-tulisannya itu pada masa Jepang tidak boleh diumumkan, tidak boleh disebarluaskan karena emang dilarang begitu. Namun baru setelah masa revolusi tulisan-tulisannya dikemukakan begitu, diumumkan dengan judul umum Coret-coret di Bawah Tanah. Di dalam tulisannya itu ia menggambarkan atau melukiskan mengenai kesengsaraan, mengenai kehidupan rakyat di bawah Jepang pada masa Jepang secara sinis dan juga kasar. Oh iya, VLK, pada masa saat-saat menjelang Gestapo ketika PKI berkuasa, karangan-karangan Idrus ini tuh sempat dilarang untuk dibaca karena karangan-karangannya dianggap kontra revolusi. Nah, karangan-karangan atau tulisan-tulisannya itu kemudian dibukukan dan juga diterbitkan dengan judul Dari Eva Maria ke Jalan Lain ke Roma. Lovelka pada masa angkatan 45 ini tuh melenggang di Hazanah atau Sejarah Sastra Indonesia. Pada masa itu juga hadir pengarang wanita. Namun sama seperti masa sebelum perang, pada masa itu juga tidak banyak sekali pengarang wanita yang bisa disebut begitu. Misalnya nih pada tahun 50-an kita hanya mengenal Ida Nasution, Suwarsi Jojo Puspito, Waluiyati, S. Rukia, Esta Nuraini. Nah, Esta Nuraini dan Waluiyati ini tuh dikenal sebagai penulis
puisi begitu sebagai penyair. Tetapi di antara keduanya juga ada yang menulis prosa seperti cerpen, esai maupun novela begitu. Suwarsi menulis cerpen dan hanya Es Rukia saja yang dikenal baik sebagai penyair dan juga penulis prosa. Nah, Love LK, barangkali itu saja ya sedikit pembahasan atau ulasan mengenai sastra Indonesia angkatan 45 ini. Itu sebenarnya masih banyak sekali hal yang perlu dikupas secara tuntas, tetapi sebagaimana yang aku bilang sebelumnya, tidak akan pernah cukup dibahas dalam waktu satu video dan dalam waktu yang singkat sekali begitu. Bisa nyampe berbulan-bulan sebenarnya pembahasan angkatan dari sastra Indonesia ini. Oh iya Love LK, apabila ada pertanyaan langsung saja ya tanyakan di dalam kolom komentar. Jangan lupa sukai dan bagikan video ini seluas-luasnya. Subscribe juga YouTube channel LK, aktifkan notifikasinya agar Love LK semuanya bisa tahu ketika LK mengunggah video baru. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya.